Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa produk melapas souvenir Lampung yang terdiri dari dua aspek, yaitu aspek manajemen dan aspek keuangan. Dengan anggota kelompok ada Erni Susanti, ada Lukman Hakim, saya Niken Febrianti, dan Cindy Antika. Untuk pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh Cindy Antika. Kepada Cindy, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan aspek yang pertama, yaitu aspek manajemen. Jadi aspek manajemen merupakan aspek yang menyangkut sumber daya manusia ataupun rencana perusahaan yang disusun sesuai tujuan perusahaan, di mana tujuan tersebut akan lebih mudah tercapai apabila memenuhi kaidah-kaidah atau ketentuan ataupun tahapan selama proses manajemen itu sendiri. Boleh next slide. Dalam aspek manajemen yang pertama ada yang namanya perencanaan atau planning. Nah, di perencanaan ini ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kelompok dan pendekatan atas bawah atau top down. Yang pertama mengenai pendekatan kelompok. Nah, pendekatan kelompok ini merupakan perencanaan yang terbuat oleh sekelompok tenaga pakar dalam suatu perusahaan. Di usaha kami, yaitu Melapas Souvenir, Melapas Souvenir sendiri didirikan oleh 4 orang yang membuat atau memproduksi produk-produk souvenir yang memiliki brand yaitu Melapas Souvenir. Yang selanjutnya yaitu pendekatan atas bawah atau top down, di mana pimpinan atau puncak mengarah pada petunjuk yang diberikan kepada pemimpin cabang atau sejenisnya untuk menyusun rencana. Nah, perusahaan Melapas Souvenir sendiri akan mengarahkan pihak-pihak rekan kerjasama yang terlibat dalam pembuatan melapas souvenir. Boleh next slide. Nah, untuk bagian pengorganisasian, di sini ada struktur dari usaha kami. Yang pertama yaitu ada manajer yang dikepalai oleh Erni Susanti, lalu ada bagian Departemen Keuangan oleh Niken Febrianti, lalu ada Departemen Produksi dan Pembelian oleh Lukman Hakim, dan saya sendiri, Cindy Antika, selaku Departemen Pemasaran. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cindy. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lukman. Kepada Lukman, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk slide selanjutnya, ada tugas-tugas sebagai departemen tersebut. Yang pertama ada manajer. Untuk manajer ini mengkoordinir sebuah souvenir atau mengontrol segala kegiatan atau aktivitas di perusahaan dan serta menjalin kerjasama dengan pihak lain. Yang kedua ada Departemen Keuangan. Di Departemen Keuangan ini mengkoordinir dan memproduksi souvenir, mengontrol segala aktivitas perusahaan, dan menjalin kerjasama dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga ada Departemen Produksi dan Pembelian. Di departemen ini tugasnya mengontrol seluruh kegiatan produksi dari Lapas Souvenir dan tugas-tugas dalam Departemen Pembelian untuk memastikan ketersediaan bahan baku serta memproduksi dari Lapas Souvenir. Yang keempat ada Departemen Pemasaran. Tugasnya adalah mengenalkan dan mempromosikan produk-produk yang terdapat di Melapas Souvenir tersebut. Boleh next slide. Untuk pelaksanaan atau actualing, proses ini untuk melaksanakan aktivitas ataupun pekerjaan dalam organisasi yang dibagi menjadi dua di bagian manajernya. Yang pertama,
menggerakkan anggota tim dengan membagi tugas sesuai struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Yang kedua, memberikan petunjuk dan beberapa bahan referensi dalam proses produksi dan pemasaran, serta akan melakukan evaluasi kinerja di setiap 6 minggu sekali di dalam organisasi tersebut. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Luman untuk kebutuhan sumber daya manusia. Akan saya jelaskan. Mengapa adanya sumber daya manusia? Karena agar tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah diuraikan dalam deskripsi pekerjaan yang dijelaskan oleh Lukman dapat dijalankan sesuai rencana melapas souvenir untuk melakukan rekrutmen pada awal bisnis. Yang pertama ada bidang operasional, ini membutuhkan logistik dan purchase. Yang kedua ada bidang produksi, membutuhkan 2 pengrajin untuk memproduksi dari souvenir melapa. Yang ketiga ada bidang pemasaran, untuk melakukan promosi dan sebagai admin. Yang terakhir ada bidang keuangan sebagai kasir. Jadi pada awal rekrutmen itu akan menerima 7 karyawan. Berikutnya ada aspek keuangan. Aspek keuangan ini memberikan gambaran berkaitan dengan keuntungan perusahaan sehingga menjadi salah satu aspek yang penting untuk diteliti kelayakannya. Di aspek keuangan sendiri ada variable cost, yaitu biaya variabel adalah biaya per unit yang akan kita produksi. Selanjutnya ada fixed cost atau biaya tetap, ini biaya yang tidak terjadi setiap hari, melainkan per bulan, setahun, bahkan beberapa tahun sekali. Selanjutnya ada BEP atau break-even point, yaitu titik impas yang mengacu pada jumlah pendapatan yang harus diperlukan untuk menutup total semua modal yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ernie. Kepada Ernie, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Bisa di next slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai detail keuangan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Niken. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan variabel cost atau biaya variabel yang telah kami rencanakan, yang telah kami buat untuk souvenir melapah ini. Jadi yang pertama adalah produk gantungan kunci, di mana modal untuk pembuatan gantungan kunci custom itu sebesar 3.000 per gantungan, kemudian packaging seharga Rp200 dan logo melapah dengan harga Rp300 itu untuk per 1 bungkus gantungan kunci. Kemudian untuk tote bag sendiri, dengan pemesanan tote bag custom sendiri memerlukan harga sebesar Rp30.000 sendiri untuk modalnya. Kemudian logo dari melapah souvenir Rp300 dan untuk bahan packaging sebesar Rp5.000. Dan untuk pouch, ya pouch traveler ini kita memerlukan modal satu pouchnya Rp23.000, kemudian packagingnya Rp2.000 dan logo melapah kita hitung tetap Rp300. Dan untuk tumblernya akan kita desain secara custom, yaitu dengan harga modal atau harga awal Rp20.000 dan logonya sebesar Rp300. Selanjutnya, setelah saya menyampaikan variabel cost, saya akan menyampaikan fixed cost atau biaya tetapnya, yaitu untuk gantungan kunci sendiri, untuk ongkos kirim itu ditetapkan sebesar Rp30.000 dan kuota internet dalam 1 bulan dalam biaya tetapnya Rp20.000. Kemudian tote bag-nya untuk ongkos kirimnya Rp26.000 dan kuota internet Rp20.000. Pouch-nya yaitu dengan ongkos kirim Rp22.000 dan kuota internet Rp20.000 dan tumbler yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ongkirnya sebesar Rp24.000 dan kuota internet yaitu Rp20.000. Biaya tetap ini telah kami tetapkan untuk biaya per bulan, di mana biaya tetap ini tidak akan terpengaruh ketika pemesanan dalam 1 hari itu tidak tentu. Jadi biaya tetap ini
akan dihitung selama 1 bulan. Selanjutnya bisa di next slide. Nah, untuk titik impas sendiri atau break even point-nya, yaitu untuk gantungan kunci, di mana biaya tetap tadi yang sudah kami jelaskan, untuk BEP sendiri di gantungan kunci, yaitu sebesar 16.700. Kemudian untuk tote bag sendiri, yaitu dengan BEP 230.000, untuk pouch-nya sendiri, itu dengan titik impas 191.000 dan tumbler sebesar 245.000. Baik, terima kasih Niken. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.